Anda sedang melihat pesawat tempur siluman senilai 43 juta dolar. Pesawat tempur superioritas udara paling canggih yang pernah lepas landas dari landasan. Sebuah jet yang dirancang dari awal untuk melumpuhkan seluruh angkatan udara musuh sebelum mereka bahkan tahu keberadaannya. Dan pada tanggal 4 Februari 2023, pesawat ini mencatatkan kemenangan udara ke udara pertamanya yang pernah dikonfirmasi dalam hampir 2 dekade bertugas di garis depan. Targetnya sebuah balon besar. Jadi ya, Raptor memang dibangun untuk memburu pesawat tempur paling mematikan di dunia. Dan kemenangan resminya yang pertama justru sebuah kantong gas bergerak lambat sebesar kira-kira 3 bus. Kita akan kembali membahas bagaimana peristiwa itu terjadi nanti. Jika menurutmu itu adalah debut yang agak absurd untuk pesawat tempur superioritas udara termahal yang pernah dibuat dunia, maka ya selamat datang, karena kontras yang absurd memang menjadi ciri khas pesawat ini. Dalam latihan pertempuran simulasi, F-22 telah mencatat rasio kill yang luar biasa melawan lawan simulasi. Dan setiap unitnya berharga sekitar 143 juta dolar untuk diproduksi. Kira-kira sama dengan harga sebuah pesawat penumpang Boeing 737 baru. Penampang lintang radar pesawat ini dikabarkan seukuran lebah, meskipun angka sebenarnya tetap dirahasiakan di balik sangat banyak lapisan klasifikasi. Dan ya, banyak lapisan klasifikasi adalah sesuatu yang akan sering muncul di video ini. Saya akan melakukan yang terbaik. Jadi, bagaimana mesin yang luar biasa ini bisa terkenal hanya karena menembak balon? Dan mengapa para pilotnya dulu pernah menggambarkan diri mereka sebagai kelinci percobaan dalam sebuah eksperimen yang gagal? Juga, mengapa Amerika Serikat hanya membangun kurang dari 200 unit dan kemudian menutup seluruh programnya? Dan bagaimana sebuah jet dengan catatan latihan yang luar biasa bisa terlibat dalam krisis akibat insiden fisiologis yang tidak dapat dijelaskan? Ini adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang F-22 Raptor. Jadi, apa sebenarnya benda ini dibalik semua mitos dan label harga yang sangat fantastis itu? Nah, jika Anda menyingkirkan semua legenda, F-22 Raptor adalah, dalam istilah yang paling sederhana, sebuah pesawat tempur superioritas udara bermesin ganda dengan satu kursi dan kemampuan siluman, sebuah mesin yang dirancang untuk merebut kendali langit dan mempertahankannya dari siapapun yang cukup nekat untuk menantang. Ketika mulai beroperasi, pesawat ini menjadi pesawat tempur generasi kelima pertama di dunia yang benar-benar digunakan. Untuk mendapatkan label itu, sebuah pesawat harus menggabungkan beberapa hal yang cukup rumit sekaligus. Desain siluman yang sulit dideteksi, super cruise, kemampuan terbang lebih cepat dari suara tanpa menyalakan afterburner, avionik canggih, fusi sensor yang menggabungkan berbagai data menjadi satu gambaran yang jelas, dan kelincahan yang sesungguhnya, semua dalam satu kerangka pesawat. Banyak jet yang sebelumnya hanya berhasil melakukan satu atau dua hal tersebut. Raptor adalah yang pertama menghadirkan semuanya sekaligus. Misi utamanya adalah dominasi udara. Raptor tidak dibuat untuk membom gubuk-gubuk lumpur. Pesawat ini tidak dirancang sebagai platform dukungan udara dekat yang berputar-putar di atas pasukan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi kuda beban multiperan yang bisa melakukan segalanya. Seluruh alasan keberadaannya adalah untuk menemukan pesawat musuh, menghancurkan mereka, dan membuat pilot musuh begitu takut dengan langit, sehingga mereka lebih memilih meninggalkan jet mereka di landasan. Ini adalah pesawat tempur yang dirancang untuk memenangkan pertempuran sebelum pihak lawan tahu bahwa pertempuran telah dimulai. Jadi, di mana posisi pesawat ini dalam silsilah keluarga pesawat tempur? Nah, kamu bisa menganggap Raptor sebagai penerus langsung dari F-15 Eagle yang legendaris. Pesawat tempur yang menguasai langit pada tahun 1980-an dan 1990-an. Pesawat ini sering disebut bersamaan dengan F-35 Lightning II, tetapi keduanya adalah padanan, bukan kembar, karena F-35 yang lebih kecil dan bermesin tunggal adalah pesawat multiperan serba bisa, sedangkan F-22 bermesin ganda adalah spesialis. Dibuat untuk melakukan satu tugas dengan sangat-sangat baik. Dan ini benar-benar berbeda dari pesawat siluman seperti pembom B-B-2 atau F-117. Yang dirancang untuk menyelinap masuk dan menjatuhkan bom, jelas bukan untuk memenangkan pertempuran udara jarak dekat. Lalu ada faktor kelangkaan. Amerika Serikat telah membangun 187 unit F-22 produksi operasional atau 195 pesawat jika 8 unit uji coba ikut dihitung. Itu membuat armada Raptor jauh lebih kecil dibandingkan armada F-16, angkatan udara yang sangat besar dan pesawat ini terbang sangat tinggi. Raptor memiliki ketinggian maksimum operasional 50.000 kaki, yaitu lebih dari 15 km di atas permukaan laut, menempatkannya lebih dari 6 km lebih tinggi dari puncak Gunung Everest, di udara yang sangat tipis sehingga penerbangan yang aman sepenuhnya bergantung pada tekanan kabin, oksigen, dan berbagai perlengkapan pelindung. Jadi, apa yang melahirkan F-22? 3 kata. Perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menatap di seberang Eropa dengan puluhan ribu tank dan pesawat yang siap tempur. Pesawat tempur garis depan Amerika saat itu adalah F-15 Eagle, dan pesawat itu luar biasa, raja langit yang tak terbantahkan, dengan catatan tempur yang akhirnya mencapai puluhan kemenangan tanpa satupun kekalahan udara ke udara. Tapi, apa yang akan Anda buat ketika pesawat tempur terbaik Anda mungkin tidak cukup baik dalam 10 tahun ke depan? Nah, pada November 1981, Angkatan Udara Amerika Serikat secara resmi mengidentifikasi kebutuhan akan pesawat tempur taktis canggih, sebuah mesin generasi berikutnya untuk akhirnya menggantikan Eagle dan menghadapi ancaman Soviet yang sudah bisa diprediksi oleh analis intelijen.
Eagle memang sedang berjaya sekarang, tapi kejayaan itu tidak akan bertahan selamanya. Soviet sedang meluncurkan Su-27 Flanker dan MiG-29, dua pesawat tempur baru yang lincah yang benar-benar bisa menandingi F-15. Ditambah lagi dengan jaringan rudal permukaan ke udara yang semakin canggih, pesawat radar peringatan dini di udara, dan sistem pertahanan udara terintegrasi. Semua itu dirancang untuk membuat langit di atas Eropa Timur menjadi mematikan bagi pilot barat manapun yang berani masuk. Ketakutan di Washington sangat sederhana, bahwa keunggulan nyaman yang dinikmati Eagle perlahan-lahan mulai menghilang. Namun, ada kartu baru di tangan Amerika. Pesawat rahasia F-117 Nighthawk telah membuktikan bahwa teknologi siluman bukanlah fantasi. Bahwa pesawat benar-benar bisa dibentuk dan dilapisi sedemikian rupa sehingga hampir tidak terdeteksi radar. Namun, F-117 adalah pesawat yang lambat. Pesawat pembom malam bersudut tajam yang terbang lurus di kegelapan dan menghindari pertempuran. Mengubah teknologi siluman itu menjadi pesawat tempur supersonik yang lincah dan mampu melampaui kecepatan flanker adalah tantangan yang jauh lebih sulit. Tidak ada yang pernah menggabungkan kemampuan siluman dan keganasan tempur udara dalam satu pesawat, dan banyak insinyur meragukan hal itu bisa dilakukan. Beberapa orang mendorong gagasan besar ini ke depan. Jenderal Robert Bob Dixon di Komando Udara Taktis membantu merumuskan apa yang sebenarnya diinginkan Angkatan Udara dari jet seperti itu, dan Edward P. Eldridge sebagai Sekretaris Angkatan Udara mendorong program ini menuju sebuah kompetisi yang diputuskan melalui uji terbang prototip, bukan hanya proposal di atas kertas. Orang-orang ini tidak sedang merancang alat untuk kontra pemberontakan, untuk perang di daerah berdebu melawan musuh yang bersenjata ringan. Mereka sedang membangun untuk perang tingkat tinggi yang menakutkan melawan negara adidaya setara, jenis perang yang sangat diharapkan semua orang tidak akan pernah benar-benar terjadi. Sedikit bocoran, untungnya perang itu memang tidak pernah terjadi. Skala yang mereka bayangkan sangat luar biasa. Rencana awalnya adalah memproduksi sekitar 750 pesawat tempur. Ini jumlah produksi yang setara dengan program pesawat jumbo jet besar, cukup untuk melengkapi kembali seluruh lini depan kekuatan udara Amerika selama satu generasi. Pada tahun 1986, program ini sudah memiliki tim khusus yang mengerjakannya. Dan sebagai penanda kecil betapa dalamnya akar jet ini, itu adalah tahun yang sama ketika film Top Gun memenuhi bioskop dan membuat satu generasi remaja berbondong-bondong ke kantor perekrutan. Setelah Angkatan Udara menentukan dengan tepat apa yang mereka inginkan, bagian tersulit pun dimulai. Karena setelah itu industri Amerika diberikan pekerjaan rumah paling ambisius dalam sejarah penerbangan. Dan seperti yang diduga, industri pun langsung bereaksi karena kontrak yang ditawarkan bernilai sangat besar. Pada bulan September 1983, Angkatan Udara memberikan kontrak definisi konsep kepada 7 perusahaan dirgantara, membebaskan mereka untuk mencari tahu seperti apa bentuk pesawat tempur taktis canggih itu nantinya. Sementara raksasa mesin Pratt & Whitney serta General Electric mulai bekerja serius pada mesin yang harus mampu mendorong pesawat ini melewati kecepatan suara tanpa afterburner. 7 perusahaan, semuanya membuat sketsa versi masa depan mereka sendiri. Semuanya mengejar hadiah besar yang sama. Pada bulan September 1985, Angkatan Udara telah mempertegas permintaannya menjadi permintaan proposal resmi, dan dua kualitas yang paling ditekankan adalah siluman dan Super Cruise. Persyaratan kedua itulah yang benar-benar sulit, sebuah masalah yang nyaris mustahil bagi para pembuat mesin pada masa itu. Lalu tibalah saat pemilihan. Pada tanggal 31 Oktober 1986, Angkatan Udara mempersempit seluruh peserta menjadi hanya 2 tim yang bersaing, Boeing bersama General Dynamics dan Northrop bersama McDonnell Douglas. Tantangan rekayasa di balik semua manuver korporasi ini benar-benar luar biasa. Mesin jet tempur baru ini harus mampu mendorongnya melewati kecepatan suara tanpa afterburner, sementara rangka pesawat tetap tak terlihat oleh radar dan cukup lincah untuk memenangkan pertarungan jarak dekat di udara. Kompetisi mesin itu sendiri mengerucut menjadi dua desain yang saling bersaing, Pratt & Whitney YF-119 melawan General Electric YF-120. Masing-masing tim yakin bahwa mereka telah memecahkan teka-teki Super Cruise. Namun, bahkan para favorit pun mengalami kendala di sepanjang jalan. Konsep awal, YF-22 milik Lockheed, kabarnya dibongkar dan diperbaiki total pada musim panas 1987 dengan bentuk sayap diubah menjadi menyerupai pola berlian dan serangkaian penyempurnaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siluman sekaligus kelincahan. Sherman Mullen yang memimpin program ATF Lockheed mendorong perombakan desain pengurangan risiko itu saat tim menghadapi betapa banyak masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mereka coba selesaikan secara bersamaan. Pete Eldridge sengaja merancang seluruh kompetisi ini berdasarkan prototipe yang benar-benar terbang, bukan janji-janji di atas kertas. Memaksa kedua tim untuk benar-benar membangun pesawat dan membuktikan konsepnya di udara, di mana mereka tidak bisa memanipulasi hasilnya. Pada tahun 1990, setelah hampir 1 dekade penuh ketakutan, ambisi, dan rekayasa yang sangat mahal, ini bukan lagi tumpukan gambar dan model terowongan angin. 2 jet aneh, bersudut tajam dan tampak seperti alien, akhirnya keluar dari hanggar, siap terbang dan siap bertarung demi masa depan kekuatan udara Amerika. Jadi setelah bertahun-tahun membuat model dan uji coba di terowongan angin, akhirnya semuanya bermuara pada 2 mesin terbang, dan keduanya nyaris tak mungkin tampak lebih berbeda. Pada tanggal 29 September 1990, pilot uji Lockheed Dave Ferguson menerbangkan YF-22 pertama dari landasan di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di hamparan kering Gurun Mojave, dan masa depan kekuatan udara yang telah lama dijanjikan tiba-tiba tampak menjadi kenyataan.
Beberapa minggu kemudian, pada tanggal 25 Oktober, Mayor Mark Shackelford naik ke pesawat dan menjadi pilot Angkatan Udara Amerika Serikat pertama yang menerbangkan pesawat itu. Tapi Lockheed bukan satu-satunya tim. Northrop dan McDonnell Douglas telah membangun YF-23. Dan jika Anda meletakkan kedua prototip itu berdampingan, Anda akan melihat dua gagasan yang benar-benar berbeda tentang seperti apa kemenangan di udara seharusnya. YF-23 adalah pesawat yang panjang, ramping, bak anak panah yang meliuk seperti ular. Dioptimalkan untuk kecepatan murni dan bahkan bisa dibilang memiliki kemampuan siluman yang lebih baik daripada rivalnya. Sebuah mesin yang ingin melesat menembus langit, pada dasarnya tak terlihat. Sebaliknya, YF-22 adalah yang tampak lebih kekar dan lebih agresif dari keduanya. Dibangun dengan fokus pada kelincahan dan memiliki keunggulan khusus yang tidak dimiliki jet lainnya. Keunggulan itu adalah thrust vectoring, yang seperti memberikan engsel tambahan pada jet di udara, memungkinkan pesawat ini mengarahkan hidungnya dan bermanuver tajam dengan putaran ketat yang tidak bisa dilakukan pesawat tempur konvensional. Para desainer Northrop telah membuat taruhan yang diperhitungkan bahwa kecepatan dan kemampuan siluman akan lebih penting daripada kelincahan bertarung jarak dekat. Dan salah satu orang di balik filosofi itu adalah John Yost, seorang insinyur Northrop yang telah mencurahkan bertahun-tahun untuk membentuk desain elegan YF-23. Yost dan rekan-rekannya yakin mereka telah membuat pesawat yang lebih baik. Dan hingga hari ini, sebagian kecil dunia penerbangan secara diam-diam setuju dengan mereka. Jadi, mana yang menang? Pada tanggal 23 April 1991, Sekretaris Angkatan Udara Donald Rice maju dan mengumumkan bahwa YF-22 buatan Lockheed telah memenangkan kompetisi tersebut dan mesin F-119 buatan Pratt Whitney mengalahkan F-120 buatan General Electric untuk menjadi mesin penggeraknya. Alasan publik Rice sangat menekankan pada gagasan bahwa proposal Lockheed memiliki risiko pengembangan yang lebih rendah, artinya Angkatan Udara menilai itu sebagai pilihan yang lebih aman untuk benar-benar selesai dengan anggaran yang wajar tanpa semuanya berakhir menjadi proyek yang menghabiskan banyak uang. Apakah penilaian itu terbukti benar seiring waktu adalah pertanyaan yang akan kita bahas berulang kali di video hari ini. Sekarang bayangkan Anda adalah seorang insinyur Northrop yang duduk di ruangan itu saat keputusan diumumkan. Anda telah menghabiskan sebagian besar dekade untuk mengerjakan YF-23. Anda benar-benar yakin itu adalah mesin yang lebih baik. Dan dalam satu kalimat saja, semua pekerjaan itu langsung berakhir. Staf program Northrop secara efektif dibubarkan. Dua prototipe YF-23 menjadi barang museum dan sebuah desain yang oleh banyak orang dalam masih dianggap sebagai pesawat siluman yang lebih unggul diam-diam disingkirkan ke catatan kaki dalam sejarah penerbangan. Sekarang, jika Anda berada di Lockheed pada sore yang sama, ini adalah sesuatu yang mendekati keabadian. Karena Anda baru saja memenangkan hak untuk membangun pesawat tempur paling canggih di planet ini. Lockheed telah memenangkan hak untuk membangun jet yang dirancang dari awal untuk membantai pesawat tempur Soviet di medan perang Eropa. Tepat pada saat medan perang itu dan bahkan seluruh Uni Soviet akan segera lenyap dari peta. Pada bulan Agustus 1991, hanya beberapa bulan setelah memenangkan adu terbang, F-22 secara resmi memasuki tahap pengembangan rekayasa dan manufaktur, fase di mana Anda berhenti bermimpi dan mulai benar-benar membangun pesawat yang siap digunakan. Program ini akhirnya mendapat izin untuk mengubah prototipe pemenang menjadi armada pesawat tempur sungguhan dengan semua dana dan dorongan politik yang menyertainya. Lalu pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet membubarkan dirinya sendiri. Musuh terpenting yang pernah dirancang untuk dilawan oleh F-22 pun lenyap. Seluruh alasan mengapa para perencana di Pentagon merancang pesawat tempur taktis canggih satu dekade sebelumnya tiba-tiba saja lenyap sebagai sebuah negara. Lockheed memenangkan kontes pesawat tempur tepat pada waktunya ketika sejarah mempertanyakan apakah kita benar-benar membutuhkannya. Raptor dirancang untuk memburu dan menghancurkan kawanan Su-27 dan MiG-29 yang akan dikerahkan Angkatan Udara Soviet di atas dataran Eropa Tengah. Dan sekarang Angkatan Udara Soviet sedang dibagi-bagi di antara republik-republik baru yang merdeka, dengan setengah pesawat tempurnya teronggok di landasan pacu yang retak karena kekurangan bahan bakar dan suku cadang. Ancaman yang menjadi alasan utama pembuatan jet ini baru saja lenyap. Dan ada pertanyaan kedua yang datang dari para pengkritik. Operasi Badai Gurun telah berakhir pada tahun yang sama, dan dalam operasi itu, pesawat generasi keempat Amerika, F-15 dan F-16, yang seharusnya digantikan oleh Raptor benar-benar menghancurkan Angkatan Udara Irak. Mencatatkan, sekitar 35 penembakan jatuh udara ke udara oleh koalisi tanpa satupun kerugian dari pesawat tempur musuh. Jika jet-jet yang sudah dimiliki Amerika bisa menang sedominan itu, pertanyaan lanjutan yang jelas adalah, kenapa harus beralih ke pesawat tempur yang jauh lebih mahal? Amerika sudah mendominasi. Pertanyaan itu menjadi isu besar di Kongres pada tahun 90-an, di mana para analis pertahanan dan pengawas anggaran beramai-ramai mempertanyakan apakah pesawat tempur taktis canggih sekarang hanyalah solusi mewah untuk masalah yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tekanan itu langsung jatuh ke Angkatan Udara dan Lockheed yang tiba-tiba harus berargumen bukan soal betapa hebatnya jet mereka. Maksud saya, semua orang setuju kalau jet itu memang luar biasa, tetapi bahwa dunia tetap cukup berbahaya untuk membenarkan pembangunan pesawat luar biasa ini. Seluruh strategi penjualan harus berubah hampir dalam semalam, dari kita butuh IMI untuk bertahan dari Soviet, menjadi masa depan tidak pasti dan kita tidak boleh tertinggal dari apapun yang akan datang.
Ini adalah argumen yang sangat sulit dibuat pada tahun 1993 ketika tembok Berlin sudah runtuh dan gelombang optimisme tentang tatanan dunia baru yang damai sedang menyapu Washington. Raptor lahir untuk bertarung dalam perang yang baru saja dibatalkan oleh sejarah, dan selama beberapa tahun berikutnya, para pendukungnya harus terus meyakinkan bahwa lawan berbahaya lainnya pada akhirnya akan muncul sehingga seluruh investasi besar ini menjadi layak. Sekarang ternyata mereka benar, tentu saja, tetapi pada pertengahan 1990-an, itu masih berupa argumen dan bukan sebuah fakta. Meskipun ada banyak kekhawatiran strategis, pesawat itu tetap dirakit di sebuah pabrik di Marietta, Georgia, dan pada tanggal 9 April 1997, F-22A produksi pertama akhirnya keluar di bawah sinar matahari. Dan mereka tidak melakukannya dengan diam-diam. Upacara peluncurannya dilengkapi dengan laser, asap, musik yang menggelegar, dan banyak sekali pertunjukan panggung yang patriotik. Pertunjukan seperti yang Anda harapkan untuk seorang pahlawan super yang keluar dari bayang-bayang, bukan pesawat yang keluar dari hanggar. Tapi tetap saja, itu sangat keren. Mereka menamainya Raptor 1 dan memberinya nama yang cukup megah, Spirit of America. Kedengarannya seperti kapal tua. Bagaimanapun, Presiden Bill Clinton, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, menyebut jet baru itu sebagai katalisator untuk revolusi dalam kekuatan udara, yang merupakan klaim yang cukup besar untuk sebuah pesawat yang bahkan belum terbang 1 menit pun. Seluruh acara itu dirancang untuk mengingatkan Kongres dan publik tentang apa yang telah dibeli dengan miliaran dolar mereka selama bertahun-tahun yang penuh ketidakpastian itu, dan untuk menegaskan bahwa Raptor itu nyata, sudah ada di sini, dan itu sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan. Apakah semua orang di Komite Anggaran mempercayai hal itu adalah masalah lain sepenuhnya? Namun, ujian sesungguhnya datang 5 bulan kemudian, jauh dari mesin asap dan pidato-pidato. Pada tanggal 7 September 1997, pilot uji Lockheed Alfred Paul Metz naik Raptor 1 dan membawanya terbang untuk penerbangan perdananya, sebuah misi yang berlangsung sekitar 50 menit, yang akhirnya menjawab satu-satunya pertanyaan yang benar-benar penting. Apakah pesawat itu benar-benar akan terbang seperti yang dijanjikan para insinyur? Metz, seorang pilot uji veteran yang juga pernah menerbangkan YF-23 beberapa tahun sebelumnya, adalah penilai yang nyaris paling tepat yang bisa diminta program itu, karena pernah duduk di kokpit kedua visi masa depan ini. Pesawat ini juga dibangun untuk tahan lama dengan masa pakai desain sekitar 8.000 jam terbang, yang berarti sekitar 30 tahun. Penggunaan normal di masa damai sebelum rangka pesawatnya aus, itu adalah pesawat tempur yang Anda beli sekali dan masih diharapkan terbang ketika para pilot yang pertama kali menerbangkannya sudah lama pensiun. Raptor memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi murah, tetapi memang benar-benar dimaksudkan sebagai investasi permanen lintas generasi untuk menguasai langit. Namun, tidak semuanya berjalan mulus setelah perayaan usai, karena bagian tersulit dari jet ini bukanlah hal yang mudah. Pada tahun 1999, keterlambatan serius dalam pengembangan perangkat lunak mulai muncul. Dan itu sangat penting karena Avionics F-22, jutaan baris kode yang menggabungkan sensornya dan menjalankan sistemnya, mewakili beban komputasi yang hampir tidak ada presidennya pada masa itu. Membangun rangka pesawat yang indah ternyata, jika dibandingkan, adalah setengah pekerjaan yang relatif mudah. Mengajarinya untuk berpikir adalah saat jadwal dan anggaran mulai menjadi sedikit kacau. Jadi sekarang pesawat itu sudah ada di dunia. Sebuah benda fisik yang bisa kamu dekati dan sentuh. Sudah diberi nama dan diterbangkan, serta revolusioner di atas kertas. Pertanyaan berikutnya yang jelas adalah pertanyaan yang mendefinisikan seluruh mesin ini. Apa sebenarnya yang membuatnya begitu sulit untuk dilihat? Karena asap dan laser saat peluncuran itu hanyalah pertunjukan. Keajaiban sebenarnya dari Raptor bukanlah pertunjukannya. Yang penting justru apa yang tidak ditunjukkannya. Jadi mari kita bicara tentang siluman ya. Tanpa istilah fisika yang rumit, karena ide dasarnya jauh lebih sederhana daripada rekayasa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Radar itu sedikit seperti melempar beberapa bola tenis di ruangan gelap dan melihat apa yang memantul kembali ke arahmu. Semakin banyak bola yang kembali, semakin jelas kamu bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Seluruh seni siluman adalah membentuk dan melapisi pesawat sehingga bola-bola tenis itu memantul ke tempat lain dan tidak kembali kepadamu, sehingga kamu tidak bisa melihat apa yang ada di ruangan gelap itu. Alat pertama dan terpenting dalam trik itu adalah bentuk. Jika kamu melihat Raptor dari atas, kamu akan melihat bentuk dasarnya dibangun dari sejumlah kecil tepi yang disejajarkan dengan hati-hati pada sayap dan permukaan ekornya. Dan berbagai garis panel semuanya sejajar satu sama lain, bukan tersebar ke segala arah. Ekor-ekornya mengarah keluar, dan senjatanya disimpan di dalam ruang internal, bukan digantung di sayap. Bahkan, pintu-pintu ruang itu memiliki tepi bergerigi, pola zigzag yang khas itu. Semua itu dirancang untuk menyalurkan energi radar yang masuk menjauh dari sumbernya, bukan memantulkannya langsung kembali ke asal. Jadi bayangkan, Anda adalah operator radar di lokasi rudal permukaan ke udara era Soviet, menatap layar Anda dan menunggu untuk menangkap jet Amerika yang mendekat. Terhadap pesawat tempur biasa, Anda akan melihat titik terang yang jelas dari jarak bermil-mil. Terhadap Raptor, Anda mungkin hanya melihat kilatan kecil sebesar burung kecil, lalu berpikir, itu mungkin hanya gangguan. Namun, bentuk saja tidak cukup. Pesawat ini juga dilapisi dengan material penyerap radar dan lapisan khusus yang dirancang untuk menyerap energi, bukan memantulkannya. Dan perhatian yang sangat detail diterapkan hingga ke hal-hal terkecil.
Karena setiap celah, pengikat, dan sambungan panel adalah potensi pemantul yang harus dikendalikan. Bahkan kanopi berwarna emas yang khas itu adalah bagian dari sistem yang dilapisi lapisan logam tipis, yang dalam literatur teknis disebut sebagai indium tin oxide, yang membantu memantulkan radar dan mencegah perangkat elektronik di kokpit memancarkan sinyal khas mereka sendiri. Meskipun secara pribadi, saya rasa mereka membuatnya berwarna emas karena memang terlihat keren. Saluran masuk udaranya berbentuk S, sehingga radar musuh tidak bisa melihat dengan jelas bilah kompresor yang berputar di dalam mesin, yang jika tidak akan terlihat mencolok seperti suar. Dan nozzle knalpot yang dipipihkan membantu mengurangi baik jejak radar maupun inframerah di belakangnya. Jadi, seberapa tak terlihat pesawat ini? Dan jawaban jujurnya adalah, tidak ada seorang pun di luar lingkaran kecil insinyur yang memiliki izin khusus yang tahu pasti. Karena ukuran penampang radar yang tepat adalah salah satu angka yang paling dirahasiakan dalam seluruh program ini. Angka tersebut akan bervariasi tergantung pada sudut dan frekuensi radar. Tetapi, Raptor memang dirancang untuk sangat sulit dideteksi dan dilacak. Bukan benar-benar tak terlihat tentu saja. Yang tidak diragukan lagi adalah bahwa jet ini jauh lebih sulit dideteksi dibandingkan apapun yang pernah ada sebelumnya. Tentu saja, semua ini tidak muncul begitu saja. Dan untuk memahami dari mana kepercayaan institusional untuk mencobanya berasal, Anda harus melihat kembali ke sebuah tempat bernama Skunk Works dan seorang pria bernama Ben. Rich memimpin divisi proyek lanjutan legendaris Lockheed dan membimbing terciptanya F-117 Nighthawk. Membuktikan bahwa teknologi siluman yang mampu mengelabui radar bisa dicapai, bukan sekedar fantasi. Program tersebut membangun kekuatan rekayasa, peralatan, dan pengetahuan institusional yang diperoleh dengan susah payah, yang membuat kemampuan siluman Raptor yang jauh lebih ambisius menjadi mungkin. Rich selalu lugas tentang filosofi dasarnya, menegaskan bahwa siluman adalah soal mengendalikan secara tepat kemana energi pesawat diarahkan, bukan mengejar mimpi mustahil tentang ketidaknampakan total. Tentu saja, semua keajaiban itu datang dengan harga yang sangat mahal. Siluman ternyata bukanlah sesuatu yang bisa dipasang lalu dilupakan. Itu adalah sesuatu yang harus terus dirawat secara obsesif dan dengan biaya yang luar biasa besar, seperti yang akan kita lihat nanti. Jadi, siluman adalah yang memungkinkan Raptor mendekati musuh-musuhnya dan mendekat tanpa terlihat, menentukan kapan pertarungan dimulai, alih-alih terseret ke dalamnya tanpa sengaja. Tapi mendekat hanyalah setengah dari alasan mengapa jet ini begitu mematikan. Karena setelah berada di sana, ia memiliki keunggulan luar biasa lainnya yang menentukan kapan dan di mana serangan mematikan itu terjadi. Dan keunggulan itu adalah kecepatan tinggi yang bisa dipertahankan sambil tetap irit bahan bakar. Baiklah, mari kita bicara tentang mesinnya, karena siluman membuatmu bisa mendekat, tapi kecepatan juga sangat-sangat penting. Di bagian belakang Raptor terpasang dua mesin Pratt Whitney F119 PW100, masing-masing berada di kelas dorong 35.000 pon, yang berarti keduanya bersama-sama mendorong jet ini ke depan dengan 70.000 pon. Ini adalah kekuatan yang sangat besar untuk sebuah pesawat tempur kursi tunggal, dan ini memberikan Raptor kemampuan yang hampir tidak bisa dilakukan pesawat lain di udara. Kemampuan itu adalah yang tadi kita sebutkan, Super Cruise. Kebanyakan pesawat tempur bisa menembus penghalang suara, tapi mereka melakukannya dengan menyalakan afterburner, membakar bahan bakar mentah ke knalpot untuk sprint singkat yang sangat boros dan menguras tangki bahan bakar dengan sangat cepat. Raptor bisa mempertahankan kecepatan lebih dari Mach 1,5 hanya dengan tenaga dorong tanpa afterburner. Tanpa afterburner, yang berarti kecepatannya lebih dari 1.000 mil per jam tanpa konsumsi bahan bakar yang sangat boros. Ini berarti pesawat ini bisa melaju dengan kecepatan supersonik dalam waktu lama, bukan hanya menghabiskan bahan bakar dalam lonjakan singkat selama 30 detik. Jadi bayangkan, kamu adalah pilotnya. Kamu adalah orang yang duduk di atas dua mesin F-119 saat kamu menjauh dari pesawat tanker dan mendorong tuas gas ke depan. Mayor Paul Max Moga, pilot demonstrasi F-22 pertama, yang menjelaskan pesawat ini kepada masyarakat, menggambarkan momen itu lebih baik daripada lembar spesifikasi manapun. Kamu menjauh dari tanker, menyalakan afterburner, dan rasanya seperti seseorang mempercepat dunia di sekitarmu. Dan kemudian ada nozzle, disinilah segalanya menjadi benar-benar aneh. Jika kamu melihat bagian belakang Raptor, kamu akan melihat knalpotnya tidak bulat, melainkan datar dan berbentuk persegi panjang, dan mereka bisa berputar ke atas dan ke bawah sekitar 20 derajat. Itu disebut vektor dorong, dan itu memberikan jet tuas kendali tambahan, memungkinkan hidungnya mengarah dan berputar dengan cara yang tidak bisa diikuti oleh pesawat tempur konvensional, terutama pada kecepatan rendah di mana permukaan kendali biasa mulai kehilangan efektivitas. Itu perbedaannya antara mengendalikan lewat aliran udara di atas sayapmu dan mengendalikan lewat semburan langsung dari mesinmu. Kalian semua pasti sudah pernah melihat rekaman pertunjukan udara, saya yakin. Raptor menarik dirinya ke dalam pendakian hampir vertikal, menggantung di ekornya, berputar melalui manuver yang tampak seperti melanggar aturan penerbangan. Itu benar-benar membuat tercengang saat melihatnya. Tapi mengarahkan hidung pesawatmu ke langit dan menghabiskan semua kecepatanmu adalah cara yang fantastis untuk mati dalam pertempuran udara sungguhan. Karena begitu energimu habis, kamu menjadi target yang lambat dan mudah diserang. Nilai tempur sebenarnya dari Raptor bukanlah trik-trik mengagumkan itu. Nilainya ada pada manajemen energi, menempatkan rudal di posisi yang tepat di langit sebelum lawan tahu kamu ada di sana, dan menjaga kecepatan yang cukup agar bisa pergi kapanpun kamu mau. Dan kemudian ada kenyataan fisik saat bermanuver keras dengan pesawat ini. Raptor bisa mempertahankan manuver 9G, dan pada beban itu, kepala Anda tiba-tiba terasa jauh lebih berat dari biasanya.
Darah Anda mencoba mengalir keluar dari tengkorak menuju ke sepatu bot Anda, dan tanpa pakaian, tekanan yang menekan kaki Anda, serta teknik mengejan yang terlatih, Anda akan mengalami penglihatan abu-abu lalu pingsan sepenuhnya. Jet ini bisa menahan jauh lebih banyak tekanan daripada manusia lemah yang terjebak di dalamnya. Kita tidak terlalu hebat dalam hal ini. Tubuh itu menakutkan. Mesin-mesinnya juga menakutkan. Tapi jika Anda duduk bersama orang-orang yang benar-benar menerbangkannya dan bertanya kepada mereka apa yang membuat Raptor tak terkalahkan, hampir tidak ada dari mereka yang akan menunjuk pada rangka pesawatnya. Mereka menunjuk pada otaknya, sistem di balik kaca yang menentukan hasil pertempuran jauh sebelum siapapun mendekat. Jadi, mari kita masuk ke dalam otak itu, karena Raptor sebenarnya lebih mirip pusat komando yang bisa terbang. Lupakan gambaran Hollywood tentang seorang pilot tempur yang menengok ke belakang di dalam kanopi, mengamati musuh melalui kaca dengan ibu jarinya melayang di atas pelatuk. Karena menerbangkan Raptor dalam pertempuran hampir tidak ada hubungannya dengan melihat keluar jendela. Semuanya berkaitan dengan membaca layar yang sudah menganalisis seluruh medan pertempuran untuk Anda. Di pusatnya terdapat radar AN/APG-77, dan ini bukanlah piringan yang bergerak secara mekanis seperti yang digunakan pesawat tempur lama. Ini adalah larik pindai elektronik aktif, yang berarti alih-alih satu antena yang berputar secara fisik untuk mengarah ke target, radar ini memiliki pelat tetap yang dipenuhi ratusan modul pemancar penerima kecil yang mengarahkan sinar radar secara elektronik secepat aliran listrik, tanpa ada bagian yang bergerak sama sekali. Itu memungkinkan radar ini menyapu langit, melacak segerombolan target sekaligus, dan berpindah di antara mereka lebih cepat daripada radar mekanis manapun yang bisa dibayangkan. Radar ini juga memiliki mode probabilitas intersepsi rendah yang menyebarkan sinyal dengan sangat cerdik sehingga alat penerima peringatan musuh pun kesulitan untuk menyadari bahwa mereka sedang dipantau. Tapi radar hanyalah salah satu dari sensor milik Raptor. Jet ini juga membawa sensor pasif, sistem yang hanya diam dan mendengarkan daripada memancarkan, menyerap emisi radar musuh dan komunikasi tanpa mengeluarkan satupun pulsa yang bisa membocorkan posisinya sendiri. Sekarang jika Anda menggabungkan semuanya, radar aktif, pemantauan pasif, data yang dikirim dari pesawat kawan, Anda mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan jet-jet lama. Jet-jet lama menumpahkan semua informasi itu kepada pilot sebagai data mentah yang terpisah-pisah. Ada titik di sini, nada peringatan di sana, membiarkan manusia untuk dengan panik menyatukan semuanya menjadi sebuah gambaran, sambil juga menerbangkan pesawat sialan itu. Raptor yang akan menyatukan semuanya untuk Anda. Fusi sensornya mengambil hasil radar, deteksi pasif, dan informasi dari data link, lalu menggabungkannya menjadi satu jejak sasaran yang jelas dan terkonfirmasi. Jadi, alih-alih menatap kumpulan titik yang membingungkan dan saling bertentangan, pilot hanya melihat satu target yang jelas dengan semua informasi yang diketahui jet tentang target itu sudah digabungkan. Bayangkan Anda sedang duduk di kokpit melihat 3 layar berwarna dan sebuah head-up display yang lebar. Anda tidak melihat titik-titik. Anda melihat medan perang yang digambarkan untuk Anda dengan simbol-simbol yang jelas. Setiap ancaman sudah diidentifikasi dan diprioritaskan, semuanya sudah disusun sebelum musuh sedikit pun menyadari keberadaan Anda. Ini bukan lagi seperti Top Gun, tapi lebih seperti bermain catur 4 dimensi dengan kecepatan 1000 mil per jam, dengan tenang menggerakkan bidak-bidak sementara lawan Anda bahkan tidak tahu ada papan permainan. Para pilot yang beralih dari pesawat tempur lama menggambarkan lonjakan kesadaran situasi sebagai hal paling membingungkan dari pesawat ini. Perasaan tiba-tiba mengetahui segalanya ketika Anda telah menghabiskan karir dengan hampir tidak mengetahui apa-apa. Raptor juga saling berkomunikasi melalui sesuatu yang disebut Intra-Flight Data Link, yang memungkinkan satu formasi berbagi semua informasi yang telah digabungkan itu secara diam-diam dari jet ke jet tanpa menyiarkan di saluran yang bisa dideteksi musuh. Satu formasi 4 Raptor secara efektif menggabungkan mata dan telinga mereka menjadi satu gambaran bersama, sehingga target yang terlihat oleh pesawat utama langsung muncul di tampilan setiap anggota formasi lainnya. Semua itu berada di ketinggian lebih dari 50.000 kaki, mengawasi ancaman yang tidak bisa naik untuk menemuinya dan tidak bisa melihatnya datang. Raptor menemukanmu, mengidentifikasimu, dan mengambil posisi untuk menembak jatuhmu, sementara kamu masih kebingungan dengan pantulan radar mentah di ketinggian yang lebih rendah. Jadi, sekarang setelah ia bisa melihat seluruh medan perang dan bergerak di dalamnya sesuka hati, pertanyaan yang jelas adalah pertanyaan yang benar-benar penting dalam perang. Bagaimana kemampuan pesawat ini saat menembak? Jadi, inilah masalah yang harus dipecahkan oleh para perancang Raptor. Rudal eksternal memang hebat untuk daya tembak. Kamu bisa memasang belasan rudal di bawah sayap dan terlihat sangat mengintimidasi di landasan. Tapi itu benar-benar buruk jika seluruh tujuanmu adalah jangan sampai terlihat. Karena setiap rudal yang tergantung di luar sana di aliran udara adalah benda keras bersudut yang mudah terdeteksi radar musuh dan menghilangkan semua desain siluman yang sudah dibuat dengan sangat teliti dalam sekejap. Jadi, Raptor menyembunyikan senjatanya di dalam tubuhnya sendiri. Muatan standar udara ke udara adalah 6 rudal AIM-120 AMRAAM berpemandu radar yang disimpan di dalam ruang besar di perut, ditambah 2 AIM-9 Sidewinder pencari panas yang disimpan di ruang kecil di samping. Ketika saatnya menembak, pintu-pintu terbuka dengan sangat cepat hanya dalam sepersekian detik. Lengan hidrolik secara fisik mendorong rudal keluar dari pesawat, lalu pintu langsung tertutup kembali, menjaga bentuk siluman kecuali pada momen singkat saat rentan itu. Ini adalah hasil rekayasa yang sangat rapi, dan artinya Raptor bisa membunuhmu tanpa pernah merusak penyamaran yang membawanya mendekat.
Tentu saja ada kompromi, karena memang selalu ada. 6 Amram dan 2 Sidewinder adalah jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jet generasi keempat yang penuh dengan hardpoint eksternal. Raptor harus puas dengan jumlah rudal yang lebih sedikit demi tetap tak terlihat, yang merupakan kompromi yang sangat masuk akal ketika kamu ingat bahwa tugas utamanya adalah memenangkan pertempuran sebelum siapapun tahu bahwa pertempuran itu sudah dimulai. Idealnya, tidak pernah terlibat dalam pertempuran jarak dekat di mana kamu harus menghabiskan belasan rudal sejak awal. Dan jika rudal sudah habis dan akhirnya harus bertarung jarak dekat, Raptor masih punya taring. Tersembunyi di pangkal sayap kanan, di balik pintu kecil siluman yang hanya terbuka saat dibutuhkan, terdapat meriam M61A2 Vulcan. Senjata rotari 6 laras kaliber 20 mm yang diisi dengan 480 peluru. Dan itu terdengar seperti jumlah peluru yang banyak, sampai kamu tahu bahwa senjata ini menghabiskan amunisinya dengan kecepatan ribuan peluru per menit, yang berarti seluruh magasin habis hanya dalam beberapa detik tembakan terus-menerus. Ini adalah senjata pilihan terakhir, tapi dalam jarak dekat, kelincahan Raptor membuatnya mematikan. Kapten Phil Hans Kolomi, salah satu pilot awal F-22, dengan percaya diri berkata, "Kami bisa berputar lebih tajam dari siapapun." Ruang senjata itu tidak hanya digunakan untuk pertempuran udara ke udara. Raptor juga bisa membawa bom berpemandu presisi di dalam ruang perut yang sama, yang sangat penting ketika akhirnya pesawat ini digunakan dalam perang beberapa tahun setelah mulai beroperasi. Semua itu menghasilkan sebuah mesin yang bisa melihat tanpa terlihat, bergerak lebih cepat dari hampir semua yang ada di langit, dan menyerang dari dalam keheningan berlapis baja miliknya sendiri. Dan semua kecanggihan itu, setiap bagiannya, datang dengan harga yang mahal. Benar-benar harga yang membuat mata terbelalak, harga yang sangat kontroversial secara politik. Mari kita kembali ke angka tadi, 750. Angkatan Udara awalnya menginginkan sekitar 750 pesawat tempur ini, cukup untuk melengkapi seluruh garis depan mereka selama satu generasi. Jumlah yang benar-benar keluar dari jalur produksi dan siap tempur hanya 187, ditambah beberapa unit uji coba. Itu berarti pemotongan sekitar 75%. Armada yang awalnya direncanakan sebagai kekuatan besar yang selalu siap, akhirnya hanya menjadi skuadron khusus, seperti peluru perak yang hanya akan digunakan untuk target paling berbahaya. Jadi, kenapa pengurangan besar-besaran itu terjadi? Tentu saja jawabannya adalah uang, karena ya itu emang mahal. Total program ini biasanya disebut-sebut sekitar 62 miliar dolar. Jika jumlah total program itu dibagi ke seluruh armada operasional, dan Anda akan melihat biayanya setara dengan membangun stadion NFL untuk setiap Raptor yang terbang. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan anggaran yang semakin ketat sepanjang tahun 1990-an dan 2000-an, Kongres terus menanyakan pertanyaan sulit yang sama. Berapa banyak keajaiban berlapis emas ini yang sebenarnya kita butuhkan? Dan jawabannya terus saja semakin sedikit. Secara teori, ada cara yang jelas untuk menurunkan biaya per unit yang sangat tinggi itu. Jual beberapa kepada sekutu Anda, sebarkan biaya pengembangan dan produksi ke dalam pesanan yang lebih besar, dan harga per jet turun untuk semua orang, termasuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Banyak teman dekat juga sangat berminat. Dengan Jepang dan Israel sama-sama mengincar Raptor sebagai jenis jaminan superioritas udara yang mereka inginkan di landasan mereka. Namun pada tahun 1998, Kongres menutup pintu itu rapat-rapat. Amandemen Bay yang dinamai dari anggota Kongres Wisconsin David Bay menjadi undang-undang Amerika Serikat dan secara tegas melarang ekspor F-22 kepada siapapun. Tidak ada negosiasi, tidak ada pengecualian. Alasan dibaliknya adalah untuk melindungi rahasia. Karena lapisan siluman Raptor, radar, fusi sensor, dan teknik pembuatannya adalah beberapa teknologi paling rahasia yang dimiliki Amerika. Dan menjual jet itu ke luar negeri berarti mempertaruhkan semua itu bocor ke pihak musuh. Namun argumen tandingannya juga sama nyatanya. Ekspor akan menurunkan biaya dan memperkuat sekutu yang menghadapi ancaman yang sama. Setiap pihak memang memiliki alasan yang sah. Itulah sebabnya masalah ini menjadi pertarungan yang pahit dan berlangsung lama. Bayangkan, menjadi Jepang di pertengahan tahun 2000-an. Anda menatap ke seberang lautan sempit ke arah Tiongkok yang sedang berkembang pesat. Anda punya anggaran, Anda sudah siap membayar, dan satu-satunya pesawat yang paling Anda inginkan adalah F-22. Dan jawaban dari Washington adalah, ya, maaf kawan, yang satu ini tidak dijual. Pasukan bela diri udara Jepang sangat ngotot ingin mendapatkan Raptor sepanjang akhir 2000-an, dan mereka cukup frustrasi ketika diberitahu, ya, kamu boleh lihat, tapi tidak boleh sentuh. Akhirnya mereka mencari ke tempat lain, dan akhirnya menerbangkan F-35, yang sebenarnya selalu menjadi hadiah hiburan, bukan yang benar-benar mereka inginkan. Bukan berarti F-35 itu tidak keren. F-35 sangat keren, hanya saja berbeda. Jika Anda ingin pembahasan lebih dalam tentang itu, beritahu saya. Sekarang, tidak semua orang menyesali jumlah Raptor yang sedikit, perlu Anda tahu. Karena jet ini sudah punya banyak kritikus tajam sejak awal. Pierre Sprey, seorang skeptis lama terhadap pesawat tempur teknologi tinggi yang mahal dan telah menjadi duri di pihak Pentagon selama puluhan tahun, menolak semuanya dengan kata-kata pedas, menyebut F-22 yang diagung-agungkan itu, kutip, kurang seperti burung pemangsa yang gesit dan bermata tajam, lebih mirip burung bangka yang lamban dan setengah buta. Dan kita akan kembali membahas apakah Pierre Sprey punya poin nanti, karena pria itu memang membangun karir dengan sengaja dan provokatif bersikap kasar terhadap pesawat seperti ini. Jadi program ini berada dalam posisi yang aneh. Amerika telah membangun pesawat tempur superioritas udara paling canggih di planet ini, lalu membatasi jumlah armada menjadi kurang dari 200 unit, dan kemudian mengesahkan undang-undang yang memastikan tidak ada negara sahabat yang bisa membelinya untuk membantu menanggung biayanya. Pesawat ini langka, rahasia,
dan sangat-sangat mahal. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dibuktikan adalah apakah pesawat ini benar-benar bisa menjalankan tugas yang membuat biaya pembangunannya begitu mahal. Dan saat Raptor akhirnya mulai bertugas di garis depan, pesawat ini mulai menjawab pertanyaan itu dengan cara yang paling luar biasa yang bisa dibayangkan, dengan mengalahkan setiap pesawat tempur lain yang dimiliki Amerika Serikat dalam latihan. Jadi setelah 2 dekade ambisi, desain ulang, pertarungan anggaran, dan larangan ekspor, pertanyaan yang akhirnya benar-benar penting adalah satu hal sederhana. Apakah benda ini benar-benar berfungsi? Pada bulan Desember 2005, Angkatan Udara menyatakan bahwa F-22 telah mencapai kemampuan operasional awal. Dan Skuadron Tempur ke-27 di Pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia menjadi unit Raptor operasional pertama. Skuadron nyata dari jet-jet ini siap untuk menjalankan misi nyata, bukan lagi hanya uji coba penerbangan di atas gurun. Tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk mengetahui apa artinya itu. Pada Januari 2006, F-22 menerbangkan sorti-sorti operasional pertama mereka untuk pertahanan udara dalam negeri, benar-benar berpatroli di langit Amerika. Namun, momen ketika legenda itu benar-benar melekat terjadi di area latihan di mana Raptor berhadapan dengan pesawat tempur terbaik yang bisa dikerahkan Amerika Serikat dan berhasil mengalahkan mereka dalam pertempuran simulasi berulang kali tanpa kesulitan sama sekali. Angkanya adalah 144:0. Selama minggu pertama Northern Age 2006, pejabat Angkatan Udara melaporkan bahwa F-22 berhasil meraih 144 kemenangan simulasi udara ke udara tanpa kehilangan satupun Raptor. Ini adalah penilaian latihan, kemenangan yang dicatat dalam permainan perang yang rumit, bukan pesawat sungguhan yang jatuh dari langit atau medan perang. Namun hasilnya tetap sangat timpang. Sekarang tidak ada yang tewas, tetapi ketimpangannya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada setiap angkatan udara di dunia yang memperhatikan, dan itu berarti semuanya. Seberapa timpang? Bayangkan, sebuah olahraga di mana satu tim mencetak 144 gol dan tidak kebobolan sama sekali sepanjang musim. Dan Anda mulai memahami betapa dominannya Raptor dibandingkan pesawat tempur lama yang dilawannya. Para pilot F-15 dan F-16 di pihak lawan bukanlah amatir. Mereka adalah beberapa pilot tempur paling berpengalaman di dunia, dan mereka menghabiskan latihan ini dengan tewas berulang kali oleh musuh yang sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah lihat di radar sebelum perintah peluncuran rudal diberikan. Secara gamblang, rasio kill-nya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Brigadir Jenderal Burton Field yang memimpin wing tempur pertama pada masa awal pengoperasian jet ini jelas sudah berhenti membaca pendapat para skeptis pada titik ini, mengutip ucapannya. Saya tidak tahu apa yang orang-orang baca, tapi pesawat ini benar-benar monster. Pesawat ini lebih lincah daripada apapun yang ada di luar sana. Semuanya, menurut standar yang masuk akal, benar-benar gila. Sebuah pesawat tempur akan mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan pesawat lawan sebelum lawan tersebut tahu bahwa Raptor bahkan berada di wilayah udara yang sama, lalu dengan tenang berpindah posisi untuk melakukan hal yang sama pada target berikutnya. Kemampuan siluman membawanya mendekat, fusi sensor menunjukkan dengan tepat di mana semua orang berada, dan Super Cruise memungkinkannya mengatur setiap pertempuran sesuai keinginannya sendiri. Para pilot lawan, menurut semua laporan, merasa pengalaman itu sangat membuat mereka kehilangan semangat, yang memang menjadi tujuan dari latihan melawan sesuatu yang Anda harap musuh Anda tidak akan pernah miliki. Pada Februari 2007, Raptor membawa reputasi itu ke luar negeri untuk pertama kalinya, dikerahkan ke Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang. Menempatkan satu skuadron jet tempur tercanggih di dunia di Pasifik Barat adalah langkah yang disengaja, sebuah sinyal tegas yang ditujukan langsung kepada Tiongkok yang sedang memodernisasi diri dengan cepat. Justru jet itulah intinya. Bukan hanya memenangkan perdebatan dalam latihan perang di Nevada, jet itu berada di landasan pacu dalam jarak serang dari jenis musuh kelas atas yang memang menjadi alasan utama diciptakannya pesawat ini. Tapi sebelum Anda terbawa suasana, membesar-besarkan legenda, sebuah sentilan realita yang diperlukan. Latihan itu bukanlah perang sungguhan. Mendapatkan 144 penembakan jatuh simulasi, melawan pesawat kawan dengan mengikuti aturan latihan, tidak sama dengan bertahan hidup dalam perang nyata melawan musuh. Raptor membuktikan bahwa ia bisa memenangkan pertarungan latihan dengan lebih meyakinkan daripada apapun dalam sejarah. Apakah ia bisa memenangkan perang sungguhan? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh perang sungguhan, dan jet ini menghabiskan seluruh karirnya dengan jelas-jelas tidak pernah bertempur dalam perang, yang memang menjadi alasan ia dibuat. Namun ternyata sehebat apapun Raptor, pesawat ini juga sangat sulit untuk dimiliki. Karena saat Raptor sibuk mempermalukan setiap pesawat tempur lain dalam inventaris Amerika, para kru darat yang bertugas menjaga agar pesawat ini tetap terbang, justru mempelajari pelajaran yang sangat berbeda dan sangat mahal tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menerbangkan jet siluman. Jadi untuk setiap jam yang tampak glamor yang dihabiskan Raptor di udara, ada seseorang di darat yang harus bekerja keras berjam-jam untuk merawatnya agar bisa terbang lagi. Pilotnya yang mendapat sampul majalah, nama panggilan, dan sorak-sorai penonton di pertunjukan udara. Teknisi pemeliharaannya yang harus memperbaiki pesawat itu jam 3 pagi. Di bawah lampu kerja, memperbaiki benda sialan itu. Pada tahun-tahun awal, angkanya benar-benar bikin melongo. F-22 membutuhkan sekitar 30 jam perawatan khusus untuk setiap 1 jam terbang di udara. Sebagian besar beban itu berasal dari teknologi siluman itu sendiri, karena lapisan penyerap radar dan sambungan panel yang sudah diproses itu sangat rapuh. Bagian-bagian yang merepotkan yang harus diperiksa, diperbaiki, dan ditutup ulang terus-menerus agar jetnya tetap tak terlihat seperti yang dijanjikan brosur.
Jadi, pekerjaan itu sebenarnya melibatkan apa saja? Nah, hanggar dengan pengatur suhu, teknisi yang memakai perlengkapan pelindung dan respirator, bekerja dengan lapisan dan perekat khusus, menangani setiap sambungan dan pengencang, serta panel akses di mana energi radar bisa bocor dan membocorkan posisi F-22. Ini bukan gambaran montir pesawat tempur berminyak seperti di film perang lama. Ini lebih mirip gabungan antara laboratorium kimia dan bengkel bodi mobil. Pekerjaan yang teliti, presisi, dan sama sekali tidak memaafkan. Pekerjaan yang terburu-buru. Cara terbaik untuk memahami kebutuhan perawatan Raptor adalah dengan menganggapnya seperti mobil Formula 1, bukan Ford milik kakekmu. Mobil Formula 1 bukanlah barang jelek yang tidak bisa diandalkan. Itu adalah mesin yang disetel dengan sangat sempurna dan beroperasi di batas tertinggi dari apa yang mungkin dilakukan, dan mesin itu akan menghukum kelalaian dengan sangat kejam. Jika perhatian obsesif diabaikan, performa yang membuatnya istimewa akan langsung hilang. Raptor juga begitu. Seekor kuda pacu yang hanya akan memberikan hasil terbaik jika dirawat dengan sangat teliti. Kalau tidak, ya jadi payah. Begitu perawatan itu terabaikan. Kabar baiknya, kru darat menjadi jauh lebih baik dalam hal ini. Pada tahun 2009, beban perawatan itu turun menjadi sekitar setengah jam per jam terbang, yang membuatnya berada di bawah persyaratan 12 jam yang ditetapkan Angkatan Udara. Sebuah peningkatan besar berkat prosedur yang lebih baik, material yang lebih baik, dan kru yang benar-benar sudah memahami jet ini luar dalam. Tingkat kesiapan misi, yaitu jumlah armada yang benar-benar siap terbang pada hari tertentu, naik dari angka rendah sekitar 40% di awal menjadi sekitar 63% pada tahun 2015. Dengan beberapa laporan selanjutnya mendekati 70%. Pada angka 63%, itu berarti sekitar 2 dari setiap 3 jet siap terbang saat dibutuhkan. Jadi ya, kemampuan siluman Raptor bukanlah sifat yang dimiliki jet ini begitu saja. Kemampuan itu tidak hadir begitu saja setelah keluar dari pabrik. Itu adalah kondisi yang dijaga oleh kru darat secara manual, shift demi shift, lapisan demi lapisan. Dan begitu mereka berhenti, keajaiban itu pun hilang. Dan sementara kru-kru itu belajar untuk beradaptasi dengan pesawat andalan mereka yang menuntut, mereka terus menekan angka perawatan dari tahun ke tahun. Sebuah pertarungan yang sangat berbeda sedang berkembang, jauh dari hanggar manapun. Di Washington, di Komite Anggaran dan kantor-kantor tertinggi Pentagon, orang-orang tanpa kunci pas dan tanpa masker pelindung diam-diam memutuskan apakah akan menghentikan produksi pesawat ini sama sekali. Raptor bisa menguasai langit, tapi tidak bisa menguasai Washington. Dan pada musim semi, tahun 2009, Washington akhirnya mengambil keputusan dalam pertarungan yang telah perlahan-lahan kalah selama bertahun-tahun. Pada tanggal 6 April 2009, Menteri Pertahanan Robert Gates berdiri dan mengusulkan untuk mengakhiri produksi F-22 setelah mencapai 187 pesawat, mengalihkan dana tersebut ke prioritas lain. Dan yang terpenting, ke arah program F-35 yang dimaksudkan untuk membawa kekuatan udara siluman ke masa depan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Setelah bertahun-tahun target armada menyusut dari 750, inilah saatnya seseorang yang benar-benar berwenang mengatakan bahwa pemotongan berhenti di sini dan jalur produksinya ditutup untuk selamanya. Vonis mati Raptor sudah dijatuhkan. Alasan Gates didasarkan pada perang yang sebenarnya sedang dihadapi Amerika saat itu. AS terjebak di Irak dan Afghanistan, menjalani kampanye kontra pemberontakan yang melelahkan melawan musuh yang hanya bersenjata ringan tanpa angkatan udara sama sekali. Dan selama bertahun-tahun pertempuran itu, F-22 tidak pernah menjalankan satupun misi di kedua wilayah tersebut. Argumen Gates sangat sederhana. Mengapa terus menggelontorkan miliaran dolar untuk pesawat tempur superioritas udara guna mengalahkan angkatan udara musuh yang tidak ada, sementara pasukan yang ditembaki di darat justru membutuhkan drone, helikopter, dan kendaraan lapis baja saat ini juga. Namun, sisi lain dari argumen ini sama seriusnya dan justru menarik ke arah yang berlawanan. Para pengkritik pembatalan menegaskan bahwa Irak dan Afghanistan bukanlah perang yang menjadi tujuan utama dibuatnya Raptor, dan bahwa menghentikan produksi sebelum para pesaing setara seperti Tiongkok dan Rusia memiliki pesawat tempur siluman mereka sendiri adalah taruhan berbahaya pada masa depan yang damai yang, ya, itu cukup penuh harapan, bukan? Pesannya adalah, produksi lebih banyak sekarang, dan kamu akan sangat berharap telah membangun lebih banyak ketika musuh yang sebenarnya akhirnya muncul. Dan musuh yang sebenarnya itu bukan Afghanistan. Argumen itu dengan cepat menjadi politis, karena program sebesar ini tidak pernah hanya soal strategi. Raptor dirakit di Marietta, Georgia, di mana jalur produksinya mendukung sekitar 2.000 pekerjaan langsung dan ribuan lainnya di seluruh jaringan pemasok nasional yang luas. Senator Saxby Chambliss dari Georgia, yang negara bagiannya punya kepentingan terbesar, menjadi salah satu pembela paling gigih jet ini di Capitol Hill, berjuang untuk menjaga agar jalur produksi tetap berjalan melawan pemerintahan yang telah memutuskan waktunya sudah habis. Pertarungan penentu terjadi pada musim panas, pada Juli 2009, setelah perdebatan sengit dan ancaman veto langsung dari Presiden Obama terhadap setiap RUU yang menginginkan lebih banyak Raptor, Senat memilih untuk mencabut dana tambahan F-22 dari anggaran pertahanan. Suara itu menjadi penentunya. Pesawat tempur superioritas udara tercanggih yang pernah dibuat akan berhenti di 187 unit dan peralatan yang digunakan untuk membuatnya akan disimpan. Sebuah keputusan yang kini terlihat agak berbeda karena Tiongkok dan Rusia kini sama-sama memiliki jet tempur siluman mereka sendiri. Tapi Gates bukanlah orang bodoh, dan pendapatnya tentang menghadapi perang yang ada di depan mata, bukan perang yang diinginkan, adalah argumen yang kuat. Para pendukung program tersebut bukanlah pengobar perang, dan peringatan mereka tentang musuh setara yang akan menyusul ternyata terbukti sangat akurat hanya dalam waktu 1 dekade. Jadi jumlah Raptor pun dikunci selamanya. Masa depan armada kecil Raptor yang tak tergantikan itu kini sudah ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran.
Namun, tepat saat pertarungan politik mencapai akhir yang pahit, jet ini menghadapi krisis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang atau strategi. Dan semuanya berkaitan dengan para pilot yang terikat di dalam kokpit. Karena Raptor diam-diam dan dengan cara yang menakutkan, mulai membuat para pilotnya sendiri jatuh sakit. Sekarang, Raptor terbang lebih tinggi daripada hampir semua pesawat lain di langit, di atas 50.000 kaki. Di mana udara sangat tipis sehingga kegagalan sistem hanya memberi pilot beberapa detik untuk tetap sadar dan mampu bertindak, bukan menit sebelum semuanya menjadi gelap. Pada ketinggian 50.000 kaki, suhu standar di luar sekitar minus 56 derajat Celcius, jauh lebih dingin daripada bagian dalam freezer dapur Anda. Tekanan udara cukup rendah sehingga hipoksia dan dekompresi cepat menjadi bahaya yang langsung mengancam jiwa. Dan satu-satunya hal yang membuat pilot tetap hidup dan bisa berpikir adalah sistem penunjang kehidupan yang memompa oksigen bertekanan ke dalam masker yang terikat di wajah mereka. Ketika sistem itu berfungsi, Anda tidak pernah memikirkannya. Ketika sistem itu gagal pada ketinggian tersebut, Anda hampir tidak punya waktu untuk menyadari, bereaksi, dan bertahan hidup. Pada bulan Desember 2004, sebuah FA-22 generasi awal jatuh di pangkalan Angkatan Udara Nellis, meskipun para pilot berhasil keluar dengan kursi pelontar dan selamat. Lalu, pada tanggal 29 Maret 2009, pilot uji Lockheed David Cooley tewas ketika F-22 miliknya jatuh di dekat pangkalan Angkatan Udara Edwards saat penerbangan uji coba. Namun kehilangan yang menjadi perhatian nasional terjadi pada tahun berikutnya. Pada tanggal 17 November 2010, Kapten Jeffrey Henney, seorang pilot F-22 yang dikenal dengan nama sandi Bong, meninggal dunia ketika pesawat Raptor miliknya jatuh saat latihan malam di atas Alaska. Usianya 31 tahun, dan dia adalah seorang suami dan ayah dari 2 putri kecil, seorang penerbang terampil yang menerbangkan salah satu pesawat paling menantang di dunia pada malam yang gelap di salah satu lingkungan paling keras di planet ini. Kematian Hani menjadi salah satu perselisihan paling menyakitkan dalam sejarah program tersebut. Investigasi kecelakaan resmi Angkatan Udara menyimpulkan bahwa tindakan pilot adalah penyebabnya. Menyimpulkan bahwa Hani menjadi teralihkan perhatiannya oleh kerusakan dan gagal mengendalikan pesawat tepat waktu. Namun, banyak pilot F-22 dan keluarga Hani sendiri mulai percaya bahwa sistem oksigen jet tersebut terlibat, dan bahwa dia mungkin sedang berjuang untuk bernapas saat mencoba menerbangkan pesawat. Berjuang melawan pesawatnya sendiri demi mendapatkan udara dalam detik-detik yang masih tersisa baginya. Temuan resmi dan keraguan seputarnya tidak pernah benar-benar terselesaikan. Apapun yang sebenarnya terjadi pada Hani, ada sesuatu yang jelas-jelas salah di seluruh armada. Sepanjang tahun 2011, para pilot F-22 mulai melaporkan serangkaian gejala yang menakutkan saat berada di udara. Pusing, disorientasi, kebingungan, dan perasaan linglung yang seharusnya tidak ada di kokpit jet yang laju lebih cepat dari suara. Bahkan ada nama untuk salah satu gejala yang terus-menerus dibicarakan para pilot di antara mereka sendiri. Mayor Jeremy Gordon, seorang pilot F-22 dari Garda Nasional Udara Virginia, mengatakannya dengan jelas. Di antara para pilot F-22 ada istilah batuk Raptor. Para pria keluar dari kokpit dengan batuk-batuk dan merasa pusing, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti alasannya. Dan itu memengaruhi kepercayaan seorang pilot. Mereka terikat di pesawat tempur paling canggih yang pernah dibuat, sebuah pesawat yang selalu menang dalam setiap pertempuran yang diikutinya, dan mereka tidak lagi bisa yakin bahwa pesawat itu tidak diam-diam akan membuat otak mereka kekurangan oksigen pada ketinggian 50.000 kaki. Jadi, pada Mei 2011, Angkatan Udara melakukan sesuatu yang drastis. Pada tanggal 3 Mei, mereka mengandangkan seluruh armada F-22, setiap pesawat tempur yang sangat mahal dan unggul di dunia ini, sementara para penyelidik mencoba mencari tahu apa yang meracuni atau membuat para pilot kekurangan oksigen. Jadi ya, pesawat tempur superioritas udara paling canggih di planet ini, jet yang telah mencatatkan 144 kemenangan tanpa kekalahan dalam latihan, dibiarkan diam di hanggar ber-AC, karena orang-orang yang mencoba menerbangkannya sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Pengandangan ini berlangsung hampir 4 bulan, dengan armada kembali terbang terbatas pada September 2011 di bawah pembatasan ketat dan pengawasan intensif. Pentagon bersikeras bahwa mereka menangani bahaya ini dengan serius. Kapten John Kirby, juru bicara Pentagon, menggambarkan taruhannya dengan tegas. Keselamatan bukan soal kompromi. Jika diperlukan, menteri akan mengandangkan armada. Dan, ya, mereka benar-benar mengandangkannya. Menerima kenyataan bahwa pesawat tempur paling canggih dalam arsenal militer Amerika sama sekali tidak ada nilainya jika tidak bisa diterbangkan dengan aman. Inilah titik terendah dalam seluruh perjalanan hidup Raptor. Bukan pemotongan anggaran, bukan larangan ekspor, bahkan bukan pembatalan. Inilah saat di mana para pilot jet itu sendiri memandang mesin yang mereka sukai untuk diterbangkan dan diam-diam mengakui bahwa mereka takut terhadapnya. Sebuah pesawat tempur yang bisa mengalahkan, menanjak lebih tinggi dan menembak lebih baik dari apapun di langit ternyata memiliki cacat mendalam pada sistem pendukung kehidupannya yang bahkan Angkatan Udara paling maju di dunia pun tidak bisa langsung menemukan atau memperbaikinya. Dan proses resmi dengan pengandangan, pembatasan, serta investigasi yang hati-hati tidak memuaskan semua orang yang menerbangkan pesawat itu. Karena sementara para petinggi mempelajari grafik dan para insinyur mencari kesalahan, 2 pilot F-22 memutuskan bahwa menunggu sistem menyelesaikan masalahnya sendiri bukan lagi sesuatu yang ingin mereka lakukan. Musim semi 2012. Angkatan Udara telah mengandangkan armada, membawanya kembali dengan pembatasan dan sedang mempelajari masalah oksigen dari segala sudut yang bisa mereka pikirkan. Namun gejalanya tetap terus bermunculan. 2 dari pria yang terikat di kokpit itu memutuskan mereka sudah cukup lama menunggu sistem memperbaiki dirinya sendiri, dan apa yang mereka lakukan selanjutnya hampir tidak pernah terdengar di militer Amerika modern.
Pada 2 Mei 2012, Mayen Jeremy Gordon dan Kapten Joshua Wilson, keduanya pilot F-22 dari Garda Nasional Udara Virginia, muncul di televisi nasional dan secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak lagi merasa nyaman menerbangkan jet tersebut selama masalah oksigen belum terpecahkan. Dua pilot aktif yang secara terbuka membangkang dengan berseragam untuk mempertanyakan keselamatan pesawat tempur mereka sendiri adalah hal yang tidak pernah terjadi dalam budaya yang dibangun di atas rantai komando dan profesionalisme yang tidak banyak bicara. Mereka tahu apa yang mereka pertaruhkan dengan berbicara, dan mereka tetap melakukannya. Kalimat yang muncul setelah F-22 berasal dari sebuah email yang dibacakan dalam laporan CBS yang ditulis oleh seorang pilot yang tidak disebutkan namanya, kutipannya, "Saya merasa seperti berada di kelompok monyet percobaan termahal yang pernah dikumpulkan." Wilson sendiri mengatakan bahwa para pilot merasa seperti pengumpul data, dan tekanan itu berhasil. Menteri Pertahanan Leon Panetta turun tangan dan memerintahkan serangkaian langkah konkret termasuk menjaga F-22 tetap dekat dengan landasan pacu yang bisa digunakan untuk mendarat selama penerbangan, mempercepat pemasangan sistem oksigen cadangan di seluruh armada, dan menuntut laporan kemajuan bulanan yang langsung mendarat di mejanya sampai masalah itu terselesaikan. George Little, sekretaris pers Pentagon yang berbicara mewakili Panetta, menjelaskannya dengan lugas. Mengutip, Menteri Panetta percaya bahwa departemen harus melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk memastikan keselamatan pilot dan meminimalkan risiko penerbangan. Itu adalah pimpinan sipil yang memberitahu Angkatan Udara bahwa masalah ini sudah berlangsung terlalu lama. Masalahnya akhirnya menjadi serius. Pada pertengahan tahun 2012, para insinyur yang mencari sumber masalah akhirnya mendekati tersangka utama. Dan ternyata, itu bukanlah semacam racun yang bocor ke pasokan udara. Penjelasan utama berpusat pada rompi tekanan pilot dan katup yang mengaturnya. Pakaian ini dirancang untuk menekan dada saat melakukan manuver G tinggi, yang dalam kondisi tertentu tampaknya mengembang saat seharusnya tidak. Dan secara fisik membatasi kemampuan pilot untuk bernapas, bekerja melawannya daripada membantunya. Gabungkan itu dengan pertanyaan tentang penyaringan dalam sistem oksigen, dan hasilnya adalah sistem pendukung kehidupan yang bisa membuat pilot harus berjuang melawan perlengkapannya sendiri demi mendapatkan udara. Perbaikan yang dilakukan setelahnya memang tidak menarik, tapi efektif. Yang sebenarnya menjadi tema dari bab ini, bukan? Katup baru untuk rompi tekanan, filter yang diperbarui, dan sistem oksigen cadangan otomatis yang akan langsung aktif begitu pasokan utama bermasalah. Dan semua itu secara perlahan membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang dari armada selama masa larangan terbang. Tidak ada satupun momen eureka, hanya serangkaian perubahan teknis yang dilakukan terus-menerus. Lebih banyak pemantauan, dan para pilot perlahan mulai mempercayai jet yang pada akhirnya memungkinkan mereka bernapas. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar menuntaskan kisah oksigen ini, dan beberapa pertanyaan tentang insiden-insiden awal itu tidak pernah benar-benar terjawab dengan memuaskan semua pihak. Raptor terus terbang. Sistem pendukung kehidupannya diam-diam diperbaiki. Reputasinya yang buruk karena membuat pilotnya sendiri hampir mati, lemas perlahan memudar dalam sejarah program ini. Dan akhirnya, setelah berhasil melewati tekanan anggaran, larangan ekspor, pembatalan, dan nyaris tewas akibat kokpitnya sendiri, jet ini akhirnya akan melakukan satu hal yang memang dirancang untuk itu dan secara mencolok dihindari selama hampir 1 dekade. Raptor akan pergi berperang. Sejauh ini, karir Raptor memang cukup aneh. Jet ini mencapai kapabilitas operasional awal pada Desember 2005 dan tidak menjatuhkan satupun bom dalam pertempuran nyata hingga September 2014, hampir 9 tahun kemudian. Jika diibaratkan dengan manusia, seorang marinir muda bisa saja mendaftar, 2 kali dikerahkan ke zona perang, menyelesaikan masa dinas penuh, dan kembali menjadi warga sipil dalam waktu yang sama dengan yang dibutuhkan pesawat tempur tercanggih di dunia untuk menembakkan tembakan pertamanya dalam pertempuran. Jadi, kapan Raptor akhirnya ikut berperang? Pada 22 September 2014, F-22 menjalankan misi tempur pertamanya sebagai bagian dari serangan pembuka Amerika terhadap negara Islam di Suriah. 2 Raptor menghantam target komando dan pengendalian ISIS dengan bom berpemandu presisi. Jedam berpemandu GPS disimpan di dalam ruang internal yang sama yang dirancang untuk menyembunyikan rudal udara ke udara miliknya. Jet yang dirancang untuk melumpuhkan angkatan udara Soviet di Eropa akhirnya melancarkan serangan terhadap target yang sama sekali tidak memiliki angkatan udara. Raptor akhirnya turun ke medan perang, tapi bukan di perang yang menjadi alasan kelahirannya. Pesawat ini dirancang untuk memenangkan duel di ketinggian melawan pesawat tempur sekelas. Namun, debut tempurnya justru menjadi misi penggabungan presisi terhadap pemberontak di atas truk pickup. Musuh yang sama sekali tidak memiliki jet, tidak ada kemampuan siluman, dan tidak ada apapun yang mampu menandingi penguasaan udara di atas mereka. Kampanye yang berlangsung setelahnya membuat jet ini sibuk. Sepanjang tahun 2014 dan 2015, F-22 terbang lebih dari 200 kali misi di Suriah dan Irak, serta menjatuhkan ratusan bom presisi, sekitar 270 senjata, dengan total sekitar 135 ton amunisi selama kampanye tersebut. Itu lebih banyak daripada total muatan bom yang bisa dibawa B-52 yang dimuati penuh dalam satu misi. Spesialis penguasa udara ini diam-diam telah berubah menjadi pembom paruh waktu dan bahkan cukup sibuk dalam peran itu. Namun menjatuhkan bom hanyalah sebagian dari apa yang sebenarnya dilakukan Raptor di Suriah dan mungkin bukan bagian yang paling berharga. Karena jet ini bisa melihat seluruh medan pertempuran dari ketinggian, menggabungkan radar, sensor pasif, dan umpan data link menjadi satu gambaran yang jelas, serta tetap tak terlihat. Saat melakukan itu, para komandan semakin sering menggunakannya sebagai pengatur serangan di udara, mengarahkan pesawat lain, membangun gambaran siapa berada di mana, dan membagikan kesadaran situasi itu ke seluruh formasi serangan. Ia bukan lagi penembak tunggal, melainkan menjadi mata di langit, memberitahu semua orang kemana harus melihat. Di langit Suriah yang padat dan berbahaya, itu sangat berguna.
Amerika, koalisi, pesawat Rusia, dan rezim Suriah semuanya beroperasi di wilayah udara yang sama, seringkali hanya berselang beberapa menit satu sama lain, tanpa struktur komando bersama untuk menjaga mereka tetap terpisah. Sebuah jet yang bisa melihat semua orang, mengidentifikasi semua orang, dan tetap tak terlihat sendiri sangat berguna untuk memantau perang udara yang kacau dan melibatkan banyak pihak, di mana satu kesalahan identifikasi saja bisa memicu bencana yang tidak diinginkan siapapun. Sekarang, catatan kejujuran yang perlu disampaikan di sini, karena legenda seringkali melebihi kenyataan. Dari semua misi dan semua bom itu, F-22 tidak menembak jatuh satupun pesawat musuh di Suriah karena memang tidak ada pesawat musuh yang ingin dijadikan alasan perang oleh siapapun. Jet yang dibangun untuk menjadi pesawat tempur udara ke udara paling mematikan yang pernah dibuat ini justru menjalani debut tempurnya dengan menjatuhkan bom dan mengawal pesawat lain. Dan jumlah kemenangan udara yang dicatatnya dalam konflik tersebut tetap nol sepanjang waktu. Jadi Raptor akhirnya membuktikan bahwa ia bisa melakukan tugas nyata dalam perang, hanya saja bukan tugas yang dijanjikan saat dijual. Ia menjatuhkan bomnya, memantau situasi udara secara menyeluruh, dan kembali ke pangkalan tanpa lecet sedikit pun. Itulah yang memang diharapkan dari jet siluman di lingkungan dengan ancaman rendah. Namun hal yang paling membuka mata yang dilakukan Raptor di Suriah bukanlah bom-bom yang dijatuhkannya, melainkan pertempuran yang berhasil dicegahnya hanya dengan muncul tanpa ada yang bisa melihat kedatangannya. Pada 18 Juni 2017, F-22 sedang berada di udara, memberikan perlindungan ketika sebuah FA-18 Super Hornet, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh. Su-22, Suriah yang telah melakukan pengeboman di dekat pasukan yang didukung Amerika. Di darat, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sebuah jet Amerika menembak jatuh pesawat musuh yang diawaki. Raptor tidak menembak hari itu, tetapi mereka berada di atas sana dalam situasi tersebut, mengawasi seluruh situasi yang rumit itu berkembang, dan siap bertindak jika pertemuan tersebut berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kejadian yang paling menggambarkan nilai pencegahan Raptor terjadi di akhir tahun yang sama, pada tanggal 14 Desember 2017. 2. F-22 menghadang sepasang jet serang darat Rusia, Su-25, yang telah melintasi garis pencegah bentrokan di atas Suriah, dan kebuntuan yang terjadi berlangsung sekitar 40 menit. Raptor menembakkan suara peringatan untuk memberi sinyal kepada Rusia agar menjauh dari operasi koalisi. Dan seluruh pertemuan tegang itu akhirnya berakhir tanpa satu tembakan pun. Tidak ada rudal yang ditembakkan, tidak ada tembakan yang saling dibalas. Dan inti dari pertemuan itu adalah tidak terjadi apa-apa. Dan itulah persis hasil yang diam-diam sangat piawai dicapai Raptor ketika benar-benar muncul di tempat yang tidak diduga. Kadang-kadang pertempuran udara terbaik adalah yang membuat semua orang memutuskan untuk mundur sebelum pertempuran itu sendiri dimulai. Maksud saya, bayangkan Anda adalah pilot Rusia. Anda telah melewati garis pencegah bentrokan, mungkin seharusnya tidak. Anda menerbangkan jet serang darat yang tangguh namun sudah tua, dan sebuah pesawat tempur yang nyaris tidak bisa Anda deteksi di radar Anda. Mendekat di samping Anda, menggoyangkan sayapnya, dan dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ia telah mengawasi Anda sepanjang waktu, dan bisa saja menembak jatuh Anda kapanpun ia mau. Tidak ada langkah bagus dari situ selain berbalik arah dan pulang, dan itulah tepatnya yang memang dirancang untuk membuat Anda ingin berbalik arah dan pulang. Cukup keren, jujur saja. Logika pencegahan yang sama juga berlaku jauh dari zona perang manapun, di udara dingin sekitar Alaska, di mana Raptor secara rutin bertugas mencegat pesawat Rusia yang menguji batas wilayah udara Amerika Utara. Ketika Tu-95 Bear Rusia, pesawat pengebom besar bermesin baling-baling peninggalan perang dingin itu, bergerak perlahan menuju pantai Alaska, F-22 segera diterbangkan untuk menemui mereka. Seringkali tiba-tiba muncul di samping para raksasa tua itu sebagai pengingat diam-diam bahwa Amerika mengawasi seluruh pergerakan mereka dan sudah siap jauh sebelum para pengebom itu tiba. Ada sesuatu yang hampir seperti pertunjukan dalam pencegatan NORAD itu. Sebuah F-22 meluncur dengan tenang membentuk formasi di belakang Bear, era Soviet yang bergerak lamban, jet tempur siluman terbaru di dunia mengawal salah satu pengebom tertua yang masih terbang. Dua era kekuatan udara melaju berdampingan untuk kamera. Dan pesannya tentu saja sangat jelas. Kami sudah melihat kalian datang, dan jika ini bukan patroli di masa damai, kalian sudah lenyap sejak tadi. Jadi, kontribusi paling berharga dari Raptor dalam situasi tegang seringkali terjadi sebelum satupun senjata diaktifkan. Dengan memaksa pihak lawan bertindak berbeda, begitu ia muncul. Sementara itu, jauh dari garis dekonflik dan pencegatan di Kutub Utara, Raptor sibuk menjadi sesuatu yang tidak pernah dirancang oleh para insinyurnya. Sebuah bintang budaya pop sejati. Sekarang di dunia yang lebih luas, jauh dari kokpit dan pengarahan rahasia, F-22 diam-diam menjadi salah satu pesawat militer yang paling dikenal di planet ini. Dan Hollywood pantas mendapat banyak pujian untuk itu. Dalam film Transformers tahun 2007, Decepticon yang mengancam bernama Starscream mengambil bentuk F-22. Dan tahun berikutnya, sekelompok Raptor mengejar Tony Stark di film Iron Man. Itu berarti jet ini sudah menjadi bintang film sejati sebelum pernah menembakkan senjata di medan tempur. Starscream. Sayangnya itu bukan doktrin resmi USAF, tapi siluetnya jelas cukup dikenal sehingga para pembuat film selalu memilihnya ketika mereka membutuhkan sesuatu yang terlihat sangat canggih. Dan tidak sulit untuk melihat mengapa kamera sangat menyukainya. Raptor memiliki siluet yang berbeda dari apapun di langit.
Kanopi berwarna emas itu memantulkan cahaya dengan cara yang tidak dimiliki pesawat tempur lain. Dan rutinitas demo tim di pertunjukan udara membuat jet ini melakukan manuver yang bagi siapapun yang menonton dari bawah terlihat seperti sihir murni. Sensasi percepatan itu yang dikemas dalam beberapa menit pendakian vertikal dan seluncuran ekor adalah alasan mengapa Raptor selalu menjadi bintang di pertunjukan udara. Dan kemudian ada internet yang menjadikan Raptor semacam maskot dalam perseteruan panjang antar kelompok mengenai pesawat militer. Di dunia maya, Anda akan menemukan para penggemar berat Raptor yang selalu memperdebatkan keunggulannya melawan pengikut setia F-35. Dan setelah jet ini terkenal karena menembak jatuh balon pada tahun 2023, meme-meme pun bermunculan dengan pesawat tempur penguasa udara termahal yang pernah dibuat, tiba-tiba diabadikan sebagai pemecah balon termahal di dunia. Kerahasiaan seputar jet ini, bentuknya yang luar biasa, atraksi di pertunjukan udara, dan aura sebagai yang terbaik hanya menambah mistiknya. Namun semua pujian itu, penampilan di film, kerumunan di pertunjukan udara, loyalitas sengit di dunia maya, semua itu terjadi bersamaan dengan sesuatu yang jauh kurang nyaman bagi reputasi Raptor. Karena saat para penggemar berdebat tentang jet mana yang paling keren, dan Hollywood menampilkannya sebagai mesin terbang paling hebat, para insinyur sungguhan di negara-negara pesaing sungguhan sedang mempelajari Raptor dengan sangat cermat. Dan mereka secara perlahan menutup kesenjangan yang dulu membuatnya tak tersentuh. Oke, jadi mari kita kembali lagi ke balon itu. Sekarang setelah kamu benar-benar paham jenis mesin apa yang dikirim untuk menanganinya. Pada akhir Januari 2023, sebuah balon pengintai ketinggian tinggi milik Tiongkok melayang ke wilayah udara Amerika dan kemudian melintasi daratan utama Amerika Serikat. Semua orang yang kebetulan melihat ke atas bisa melihatnya dengan jelas, yang mengubah sebuah perangkat mata-mata menjadi peristiwa berita nasional dalam waktu sekitar 1 minggu. Angkatan Udara memindahkan posisi F-22 untuk melacak benda itu dan mencari cara, jika memang memungkinkan, bagaimana cara menjatuhkan sebuah balon menggunakan jet tempur yang sebenarnya dirancang untuk menghancurkan pesawat tempur lain. Kenapa harus mengirim jet tempur siluman untuk mengejar balon sejak awal? Nah, itu karena hampir tidak ada alat lain dalam persenjataan yang bisa dengan mudah mencapainya. Balon itu terbang di ketinggian sekitar 60 hingga 65 ribu kaki, jauh di atas ketinggian penerbangan penumpang biasa. F-22 naik hingga sekitar 58 ribu kaki, mendekati batas di mana sebuah jet tempur dan misilnya masih bisa berfungsi dengan baik. Yang berarti, sebagian besar pesawat lain tidak akan mampu mencapainya. Raptor, dengan batas ketinggian operasional di atas 50 ribu kaki, dan kemampuan Super Cruise-nya adalah salah satu dari sedikit mesin yang bisa naik ke sana dan melakukan tembakan bersih. Pada tanggal 4 Februari 2023, sebuah F-22 dari sayap tempur pertama terbang dengan sandi panggilan Franco 1, lalu menanjak di lepas pantai Carolina Selatan dan menembakkan satu rudal AIM-9X Sidewinder ke balon pada ketinggian sekitar 58 ribu kaki, menjatuhkan puing-puingnya ke perairan dangkal, di mana Angkatan Laut bisa mengambilnya untuk keperluan intelijen. Menjatuhkan balon di atas Samudra Atlantik daripada di atas daerah berpenduduk, berarti puing-puingnya bisa diambil dan dipelajari, bukan tersebar di halaman belakang seseorang di Montana. Ini adalah aksi tempur yang aneh bagi Raptor. Sasarannya lambat, hampir tidak memancarkan panas, sehingga sulit bagi rudal pencari panas untuk menguncinya. Dan balon itu melayang di ketinggian di mana udara terlalu tipis bagi jet untuk bermanuver dengan kekuatan biasanya. Analis kekuatan udara Rebecca Grant mengatakan, menembak jatuh balon Tiongkok memang merupakan kemenangan udara ke udara pertama, F-22, tutup kutip. Pesawat tempur paling mematikan yang pernah dibuat, sebuah jet dengan rekor 144-0, melawan pilot terbaik yang bisa dikumpulkan Amerika, menunggu hampir 2 dekade untuk mendapatkan kemenangan udara pertamanya yang terkonfirmasi, dan akhirnya digunakan untuk menembak sebuah kantong gas. Rudalnya sendiri kabarnya berharga sekitar $400.000, jumlah uang yang luar biasa hanya untuk meletuskan sebuah balon, bahkan jika balon itu memang sedang melakukan aksi mata-mata. Internet pun heboh. Lelucon tentang jet tempur super bernilai jutaan dolar yang dikerahkan hanya untuk meletuskan balon pesta termahal di dunia bermunculan dalam hitungan jam. Dan jujur saja, memang terdengar agak konyol jika dijelaskan seperti itu. Namun secara geopolitik, itu bukanlah hal sepele. Sebuah platform pengawasan asing telah melintasi seluruh Amerika Serikat, dan responnya adalah demonstrasi tegas bahwa Amerika bisa menjangkau hingga ke batas tertinggi langit yang masih bisa dilalui pesawat, dan dengan tenang menyingkirkan apapun yang mereka temukan di sana. Ya, itu memang lucu. Tapi itu juga sebuah pesan, dan orang-orang yang menjadi sasarannya sangat memahami pesan itu. Jadi, jika pesawat tempur tercanggih di dunia sekarang terkenal karena meletuskan balon, berapa lama lagi sebenarnya Raptor akan bertahan sebelum sesuatu yang lebih baru menggantikannya? Untuk menjawab itu, Anda harus melihat di mana posisi Raptor sebenarnya di pertengahan dekade 2020-an. Dan gambaran jujurnya adalah seorang juara yang mulai menua, bukan sekedar barang museum. Pada tahun 2022, jumlah pesawat tempur ini turun menjadi sekitar 183 unit, dengan jumlah yang lebih sedikit lagi yang benar-benar siap tempur, setelah Anda mengesampingkan jet yang digunakan untuk pengujian, pelatihan, dan yang hilang karena kecelakaan. Itu kira-kira sepertiga dari sekitar 540 Super Hornet yang dioperasikan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang menunjukkan betapa tipisnya armada yang coba dibentangkan Angkatan Udara di dunia yang sangat luas dan semakin diperebutkan.
Dan lawan-lawan yang dulu dirancang untuk ditangkal jet ini kini benar-benar sudah ada. Tiongkok sekarang telah mengoperasikan jet tempur siluman J-20 dalam jumlah yang signifikan. Sebuah jet bermesin ganda besar yang oleh analis barat dianggap sebagai pesawat kelas sejajar yang serius, meskipun mereka masih memperdebatkan seberapa matang mesinnya dan seberapa baik sensor-sensornya. Rusia meluncurkan Su-57 sebagai penantang generasi kelima milik mereka sendiri, meskipun sebagian besar pengamat barat menilai pesawat ini sebagai yang kurang berkembang di antara keduanya, dioperasikan dalam jumlah terbatas dan terus menghadapi berbagai masalah program. Jet generasi kelima yang benar-benar digunakan oleh sekutu adalah F-35, sementara Raptor berkat larangan ekspor tetap menjadi senjata yang benar-benar hanya dimiliki Amerika. Jadi, bagaimana Anda menjaga pesawat tempur yang lahir di tahun 1990-an tetap relevan melawan lawan yang bahkan belum ada saat pesawat itu dirancang? Caranya, Anda terus-menerus melakukan peningkatan. Raptor telah mengalami serangkaian paket peningkatan, termasuk upgrade, Increments 32B, integrasi rudal AIM-9X, dan AIM-120D yang lebih baru, peningkatan data link untuk berkomunikasi dengan armada lainnya, serta sebuah pembaruan yang lama tertunda, sistem penunjuk helm seperti yang sudah digunakan oleh jet-jet yang kurang canggih selama bertahun-tahun. Tujuannya selama ini adalah untuk menjaga kemampuan terbang rangka pesawat ini tetap luar biasa, didukung oleh sensor dan persenjataan yang tidak diam-diam tertinggal satu generasi. Namun tidak setiap Raptor dianggap sepadan dengan biayanya, perlu diingat. Angkatan Udara telah berulang kali mengusulkan untuk mempensiunkan 32 pesawat Block 20 yang lebih tua yang terutama digunakan untuk pelatihan, dengan alasan bahwa membawa mereka ke standar tempur garis depan akan sangat mahal. Namun Kongres telah melarang Angkatan Udara untuk mempensiunkan pesawat-pesawat ini hingga tahun anggaran 2028. Dan argumennya begini. Mengapa menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan 3 lusin jet pelatihan tua ke spesifikasi tempur jika uang itu bisa digunakan untuk membeli kemampuan yang benar-benar penting, apalagi dengan penerusnya yang sudah dalam tahap rencanaan? Sekarang, penerus itu sekarang dikenal secara publik sebagai F-47, pesawat tempur berawak yang menjadi inti dari keluarga sistem dominasi udara generasi berikutnya. Pada Maret 2025, Angkatan Udara memberikan kontrak pengembangan rekayasa dan manufaktur kepada Boeing. Sekarang, tentu saja, banyak hal tentang pesawat ini masih dirahasiakan. Tetapi konsep yang lebih luas memasangkan pesawat tempur berawak dengan pesawat tempur kolaboratif tanpa awak. Tujuannya adalah sebuah keluarga sistem. Sebuah pesawat tempur berawak yang terbang bersama drone tanpa awak yang dirancang untuk mengulang pada era 2030-an dan seterusnya. Apa yang dilakukan Raptor pada era 2000-an? Dan jika Anda bertanya-tanya, bukankah Anda bisa saja membuat lebih banyak Raptor canggih? Banyak orang yang menanyakan hal itu, dan ternyata pertanyaannya cukup mengejutkan. Studi tentang memulai kembali produksi F-22 menghasilkan angka sekitar 50 miliar dolar untuk mengirimkan 194 pesawat lagi, yang jumlahnya lebih dari 2 tahun anggaran tahunan NASA yang dihabiskan untuk sebuah jet tempur yang sebenarnya sudah pernah dibuat dan pernah dihentikan sebelumnya. Jadi inilah posisi Raptor saat ini. Jet ini tetap menakutkan bagi siapapun yang harus menghadapinya. Jumlahnya tetap sangat sedikit, kurang dari 200 unit. Usianya semakin tua, dan setiap tahun semakin sulit serta mahal untuk ditingkatkan. Jet ini sekaligus adalah predator puncak di langit, sekaligus pesawat yang diam-diam menghitung mundur menuju penggantinya sendiri, yang merupakan dualisme yang aneh. Tapi singkirkan lelucon tentang balon, perdebatan anggaran, dan masa pensiun yang sudah di depan mata. Dan hal yang selalu dirancang untuk dilakukan oleh Raptor tidak pernah berubah sejak pengerahan Pentagon pada tahun 1981. Pesawat ini dibuat untuk memenangkan pertempuran, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Menjadi alasan mengapa pilot musuh memutuskan bahwa langit di atas medan perang tidak sepadan dengan risikonya, dan membuat pertarungan paling mematikan di udara lenyap begitu saja sebelum ada yang menembakkan satu peluru pun. Terlepas dari semua kontras yang absurd dan harganya yang sangat mahal. Itulah warisan dari jet paling luar biasa yang pernah dibuat. Mesin ini justru meraih kemenangan terbesarnya dari pertempuran yang sama sekali tak pernah terjadi. Terima kasih telah menonton.